Permainan akhir benteng versus benteng dengan tambahan gajah belang perlu kita cermati lebih mendalam. Apabila kedua belah pihak memiliki jumlah pion yang relatif sama atau selisih cuma satu pion menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jika terjadi pertukaran benteng maka permainan menjadi gajah belang atau gajah berlainan warna. Perlu kita ketahui permainan gajah belang kebanyakan berakhir draw. Oleh karena itu jika Anda merasa memiliki posisi unggul, Anda sebaiknya jangan terlalu cepat melakukan pertukaran benteng. Bagaimana mencari kemenangan dalam ending benteng plus gajah belang? Dalam pertemuan kali ini kita akan melihat beberapa pola yang memungkinkan terjadinya posisi menang. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Game ini terjadi pada tahun 1991 antara Garbarino versus Yakovic. Game ini berakhir dengan kemenangan bagi hitam. Namun jika kita menganalisa lebih lanjut putih memiliki peluang untuk mendapat posisi remis. Mari kita lihat partainya. Putih melangkah H3. Sebuah jebakan pengorbanan pion yang didasarkan pada pola mat. Jika pion dipukul, benteng F2, ancaman mat di H2. Di sini putih melangkah Raja G1. Kemudian Raja H4. Dengan rencana selanjutnya Gajah D4 lalu benteng F2. Bagaimana putih merespon ancaman dari hitam? Disinilah kesalahan yang dilakukan oleh putih. Benteng A2, sebuah langkah yang membawa putih pada kekalahan. Langkah yang tepat di sini adalah benteng D5. Langkah ini memiliki nilai strategis mengontrol pergerakan pion hitam di jalur D yang akan menyerang gajah jika pion ini didorong ke D5. Hitam kemungkinan besar melangkah benteng G8 skak. Putih hanya perlu menggeser rajanya ke H1. Benteng G2. Direspon dengan benteng D1 mempertahankan baris pertama dari kemungkinan ditempati benteng hitam. Benteng H2 skak, Raja G1, benteng B2. Gajah D5, pion H2, skak, Raja H1, Raja G3, benteng F1. Sebuah pola bangunan yang bisa membuat partai jadi remis. Kita kembali ke partai aslinya. Setelah putih melangkah benteng A2, langkah ini merupakan langkah yang membawa putih pada kekalahan. Hitam menjawab dengan langkah D5. Sebuah langkah yang sangat kuat, yang didasarkan pada perhitungan. Jika gajah meninggalkan kontrol terhadap petak F1 maka memberi peluang terciptanya posisi bangunan yang bisa dimenangkan hitam. Pada partai ini putih memukul pion. Jika putih memilih gajah D3 maka jawab hitam Raja G3. Benteng D2. Gajah D4, Raja H1, benteng A8, benteng D1, benteng A2, memberi harapan bagi hitam untuk menang. Oke, kita kembali. Setelah gajah memukul pion, Gajah D4 skak, Raja H2, kemudian benteng F1. Benteng bisa tempati petak F1 karena gajah putih meninggalkan kontrol terhadap petak F1. Putih melangkah benteng A4. Benteng F2 skak, Raja G1, Raja G3, menjepit posisi Raja putih. Gajah C4, benteng G2 skak, Raja F1, pion didorong ke H2. Putih menyerah. Kesimpulan dari partai ini bahwa perbedaan satu langkah dalam catur bisa menyebabkan perbedaan hasil.
Selanjutnya kita akan membahas sebuah partai yang terjadi pada tahun 1986 antara Attila Schneider versus Ferenc Fortis. Meskipun hitam memiliki pion bebas di A2, tetapi letak gajah C4 yang melakukan shadowing terhadap raja memungkinkan terjadinya serangan discovery. Hal ini dimanfaatkan putih dengan dorong pion F6. Upaya putih menutup diagonal gajah yang mengontrol petak promosi. Di posisi ini putih melakukan skak di G1, benteng ini tentu saja tidak bisa dipukul sebab memberi kesempatan pion promosi jadi menteri. Langkah yang tepat di sini raja H3. Jika raja F2, benteng F1 skak. Ketika putih melangkah raja H3, hitam menjawab gajah kali pion. Jika pion promosi, raja akan mati kena serangan discovery, benteng D7, skak, raja ke H8 dan F8 hasilnya tetap sama. Jika raja ke F8, benteng D8 tetap skakmat, kita kembali. Ketika gajah memukul pion maka benteng kali gajah, sambil skak, raja G7, benteng F7, skak, hitam menyerah. Karena di langkah selanjutnya pion A2 bisa dipukul dengan gajah.